Seperti kita lihat dari statement The Fed, itu jelas ada 2 hal yang, sangat signifikan, yaitu pertama, mereka masih membuka ruang untuk bisa menaikkan suku bunga 1 kali lagi tahun ini, dan kedua, dot plot untuk tahun 2024 yang initially kita lihat 4 kali cut akan turun menjadi 2 kali. Nah, kalau dari view Standard Chartered ini berarti ada 2 hal. Fed pertama percaya bahwa ekonomi Amerika mempunyai resiliensi yang tinggi, meskipun suku bunganya sudah cukup dinaikkan cukup banyak. Kedua, pada saat ini interest rate akan stay di level lebih tinggi untuk lebih lama, supaya bisa mencapai level inflasi yang diinginkan oleh Fed. Impact-nya apa buat semua negara yang memang sekarang sudah ikut menaikkan suku bunga, mmm, buat Indonesia in particular, kita tetap mempertahankan suku bunga kita di 5,75%. Karena secara domestik inflasi kita sangat terjaga dan sangat rendah, sehingga BI mempunyai ruang untuk menjaga suku bunga tersebut. Namun demikian, kita harus memperhatikan pergerakan mata uang atau US dollar against rupiah, di mana bukan hanya untuk rupiah, tapi untuk semua negara, US dollar terus menguat seiring dengan view dari Fed bahwa mereka akan mempertahankan bahkan mungkin menaikkan lagi kalau interest rate-nya dirasa kurang cukup tinggi untuk meredam level daripada demand. Jadi kalau kita lihat di Bank Indonesia sudah sangat proaktif untuk bisa menjaga tingkat yield di level pendek dengan penerbitan instrumen SRBI untuk membawa uang dari investors masuk ke ekonomi, lalu juga untuk tetap melakukan intervensi di mata uang rupiah dengan melakukan DNDF dan spot. Jadi saya lihat di sini setiap kali differential interest rate daripada currency itu menipis, the first immediate atau konsekuensi awal yang akan dilihat pasar adalah pergerakan dari nilai tukar. Dan Bank Indonesia di sini sudah sangat proaktif untuk bisa satu sisi menambah inflow daripada dolar melalui policy devisa hasil ekspor, menerbitkan SRBI sebagai alternatif investasi buat investor luar negeri, dan ketiga aktif masuk ke pasar untuk melihat stabilitas dolar rupiah. Saya rasa itu yang kita lihat secara view dari Standard Chartered. Baik, pada rapat FOMC kemarin juga The Fed ini mengindikasikan akan higher for longer begitu. Lalu sekuat apa menurut Anda BI ini punya ruang untuk tetap mempertahankan suku bunga BI 7 days reverse repo rate begitu tanpa harus menaikkannya? Saya rasa bukan seberapa kuat Mbak Aneke, lebih ke bagaimana BI bisa secara perlahan. Kalau kami di pasar melihatnya, yang kurang baik sebenarnya adalah volatilitasnya. Selama pergerakannya itu atau mungkin rupiah harus melemah, tapi secara berlahan dan staggered, kita melihat impact-nya mungkin terhadap resiliensi ekonomi cukup terjaga. Nah, yang dilakukan Bapak-bapak dan Ibu di BI exactly itu, yaitu untuk mengatur supaya meskipun harus ada pelemahan mata uang, tapi terjaga dan di level yang tidak membahayakan dari impor kita ya. Kedua, kalau kita lihat di FX reserve kita, nilainya cukup baik. Ada penurunan karena maturity daripada pembayaran utang luar negeri, tapi secara overall dengan FX reserve di level 137 miliar itu masih cukup kuat untuk menunjang ekonomi kita lebih dari 6 bulan ke depan. Jadi daya tahan sektor keuangan Republik Indonesia ini sekarang jauh lebih baik karena market yang lebih dalam, instrumen BI yang lebih banyak, dan likuiditas yang selalu dijaga untuk tersedia di market. Karena itu kalau kita lihat ke depannya reverse repo antar bank itu digalakan supaya liquidity itu tidak segmented lagi, tapi bisa tersebar dari yang mempunyai likuiditas ke yang mempunyai kebutuhan. Jadi kalau saya lihat di sini Bank Indonesia sudah sangat teliti dan hati-hati untuk menjaga tingkat suku bunga rupiah sehingga tidak memperlambat ekonomi,
tetap menciptakan peluang untuk growth karena inflasinya rendah, tapi di satu sisi secara moneter sangat menjaga volatilitas daripada dolar rupiah. Baik, inflasi Indonesia sendiri diproyeksi akan semakin menyusut di 2024. Lalu seperti apa dampaknya jika BI tetap juga mempertahankan suku bunganya? Um, saya rasa itu adalah suatu balance dari bagaimana nilai competitiveness ekonomi kita di luar dan juga kemampuan purchasing power daripada ekonomi domestik kita. Karena kita harus mengakui 50-60% GDP masih dikontribut oleh konsumsi. Jadi memang as and when consumption increase, meningkat, otomatis import juga akan meningkat dan di situ kita butuh juga supaya rupiah kita tidak terlalu melemah terhadap US dollar. Balance itulah yang harus kita cari. Ya. Balance itulah yang sekarang kita mencoba menarik garis yang sangat fine, very fine line untuk bisa mengakomodasi kemampuan kita untuk mengimpor as the economic growing, consumption growing, tapi at the same time untuk pada saat yang sama kita make sure ada inflow daripada investment ke Indonesia. Nah, kalau saya lihat, kita lihat secara ekonomi, sampai bulan Agustus 2023, GDP kita tuh masih surplus 0,7%. Jadi di saat supply chain disruption terjadi, Indonesia actually mempunyai benefit dan benefit itu termasuk berlangsung cukup lama menurut saya karena komoditas-komoditas unggulan kita di CPO, di batubara dan mineral itu mengalami kenaikan harga. Nah ini yang menyebabkan daya tahan ekonomi Indonesia sebagai resources country itu cukup membantu selama right after COVID pandemi period. Nah sekarang apakah akhir tahun kita akan tetap surplus? View kami mungkin karena government spending, realisasi daripada government spending, dan juga karena kebutuhan pembayaran utang akan ada turun sedikit. GDP kita mungkin akan defisit di sekitar 1,7%, minus 1,7%, tapi itu masih jauh di bawah outlook yang diterbitkan pemerintah di 2,3 dan jauh di bawah cap kita di 3%. Kan? Ya, jadi saya rasa resiliensi ekonomi Indonesia itu masih cukup baik. Sekarang secara struktural kita harus memperbaiki supply daripada dolar dari hasil ekspor kita untuk bisa lebih banyak ada di Indonesia.